Assalamualaikum Besti, berjumpa lagi ya dengan aku di channel Putri Badai Miko. Di video kali ini, aku ingin menceritakan kisah horor yang berjudul Rumah Tusuk Sate. Dan sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komennya ya. Di suatu hari, ada sepasang kekasih yang baru saja membangun bahtera rumah tangga. Kita sebut saja nama sang suami Herman dan sang istri Santi. Mereka memutuskan untuk menyewa rumah yang berada di kota Surabaya. Dalam pencarian mereka, belum mendapatkan rumah yang layak meskipun harganya murah. Mereka pun terus mencari, sampai akhirnya mereka menemukan sebuah rumah yang menurut mereka rumahnya murah dan sangat layak untuk ditempati. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung menempati rumah itu. Pada awalnya mereka memang sudah tahu bahwasannya rumah tersebut posisinya seperti rumah tusuk sate. Namun, karena rumahnya murah, mereka pun tertarik untuk mengambil rumah itu tanpa memikirkan sebuah mitos rumah tusuk sate. Di hari-hari pertama pindah, tidak ada yang terjadi hal yang aneh di rumah itu. Di hari ke-6, ketika mereka menempati rumah itu, Herman selaku sang suami menemukan keanehan pada malam hari, yaitu mendengar suara benda jatuh dari arah dapur, seperti ada yang memporak-porandakan pekakas dapur. Herman mendengarkan dari balik pintu. Malam itu terjadi di pukul jam 2 malam. Herman terbangun dari tidurnya karena ia terkejut mendengar suara benda jatuh yang sangat keras. Namun Santi sang istri tidak mendengarnya, masih tertidur pulas. Saat itu Herman pun langsung keluar kamar untuk mengecek keadaan dapur, karena ia takut itu adalah perbuatan maling yang mencoba mencuri sesuatu di rumahnya. Namun, ketika Herman menghidupkan lampu dapur, Herman terkejut karena yang ia lihat justru pekakas dapur masih tersusun rapi di rak piring. Tidak ada satu benda pun yang terjatuh. Padahal, ia sangat yakin bahwasannya ia tadi mendengar suara huru-hara itu sangat jelas. Sungguh aneh. Herman pun kembali ke kamarnya untuk tidur. Keesokan paginya, Herman duduk di ruang tamu sambil menikmati hisapan rokoknya. Ketika itu, Santi datang menghampirinya dengan membawa secangkir teh untuk Herman dan kembali lagi ke dapur. Ketika teh tersebut sudah habis, Herman ke kamar untuk mengambil sesuatu. Ketika itu Herman terheran. Ia justru melihat Santi masih tertidur di kasurnya. Saat itu Herman berkata dalam hati, jika Santi masih tertidur, jadi tadi siapa yang membuatkan teh untukku? Karena biasanya Santi kalau sudah bangun pagi, tidak akan kembali tidur lagi. Ia pasti akan sibuk di dapur. Herman masih positive thinking. Mungkin saja Santi merasa tidak enak badan dan tidur kembali setelah membuatkan teh untuknya. Saat Herman lagi mengambil sesuatu di kamar, Santi justru berkata kepada suaminya, mau minum teh atau tidak, karena ia ingin bangun dan membuatkan teh untuk suaminya. Herman pun berkata dengan heran, bahwasannya Santi sudah membuatkannya teh untuknya tadi pagi. Lalu Santi terkejut atas pernyataan dari suaminya, bahwasannya ia tadi membuatkan teh untuknya. Santi berkata, ia tidak merasa sudah buatkan teh untuk suaminya, sedangkan ia baru saja terbangun. Atas kejadian itu, mereka saling pandang. Mereka mengira ada sosok yang menyerupai Santi. Seketika itu Santi sangat takut. Belum lagi, Herman juga menceritakan hal yang aneh yang terjadi tadi malam. Karena saking takutnya, makhluk astral itu sampai menyerupainya. Santi berkata kepada Herman, bahwasannya ia ingin pindah dari rumah itu. Herman membantahnya, karena mereka sudah terlanjur membayar sewa rumah itu setahun. Jika mereka pindah saat itu juga, mereka akan rugi. Mereka mencoba bertahan di rumah itu dan berharap tidak menemukan kejadian-kejadian aneh lagi di kemudian harinya. 2 malam mereka lewati, hari-hari di rumah itu tidak menemukan hal aneh lagi. Saat Herman dinas malam, Santi sendirian di rumah yang sedang menonton TV. Santi mendengar ada suara tangisan di dapur. Suara itu sayup-sayup seperti terbawa angin. Santi memberanikan diri untuk ke dapur. Kondisi lampu dapur saat itu tiba-tiba meredup dan Santi melihat
ada sosok wanita sedang memotong sesuatu di dapur, namun sambil menangis. Dan tiba-tiba sosok itu berbalik arah ke Santi. Sontak, hal itu membuat Santi sangat ketakutan. Rupa sosok itu sangat menyeramkan. Ia melihat mulut sosok itu sangat lebar, seperti mulut sobek, sampai ke telinganya. Hal itu sangat membuat Santi sangat ketakutan. Berlari ke kamar dan menelpon sang suami untuk menyuruhnya pulang. Karena makhluk astral penghuni rumah itu, kelakuannya semakin lama semakin parah, hingga sampai menunjukkan wujudnya. Demi keselamatan keluarganya, akhirnya mereka pun pindah rumah keesokan harinya. Sekian cerita horor dari saya. Thank you for watching and see you next time.